Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dari semua pertanyaan di poin 1, 2, dan 3 ini. Yang pertama yaitu sebutkan dampak dari pendekatan ilmiah yang diterapkan oleh Frederick Wilson Taylor dalam manajemen. Frederick Wilson Taylor adalah pelopor pendekatan ilmiah dalam manajemen yang dikenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah. Pendekatannya membawa berbagai dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap cara kerja organisasi dan dunia kerja secara umum. Berikut adalah dampaknya. Dampak positifnya yaitu peningkatan efisiensi pekerja. Taylor memperkenalkan standar kerja dan pembagian tugas yang terstruktur sehingga meningkatkan produktivitas. Analisis ilmiah memungkinkan identifikasi cara kerja yang paling efisien, mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Selanjutnya ada penggunaan standar dalam proses kerja. Prosedur kerja, waktu kerja, dan output menjadi lebih terstruktur karena adanya standarisasi, memberikan panduan yang jelas bagi pekerja untuk menyelesaikan tugas dengan cara terbaik. Selanjutnya ada peningkatan produksi dan profitabilitas. Dan yang terakhir ada spesialisasi dan pembagian kerja yang jelas. Berikut untuk dampak negatifnya yaitu dehumanisasi pekerja. Pekerja diperlakukan seperti mesin dan hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai produktivitas maksimum. Rutinitas yang membosankan, pembagian kerja yang terlalu spesifik menyebabkan pekerjaan menjadi monoton dan kurang menantang. Hal ini dapat menurunkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada ketegangan antara manajemen dan pekerja. Terus selanjutnya ada ketimpangan dalam distribusi keuntungan. Ada resistensi dari pekerja. Registrasi dari pekerja. Pekerjaan seringkali menolak pendekatan ini karena merasa dipaksa bekerja lebih keras tanpa imbalan yang sepadan. Kesimpulannya yaitu pendekatan ilmiah dari Frederick Wilson Taylor berhasil merevolusi dunia kerja dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun dampaknya tidak selalu positif, terutama dalam hal hubungan manusia dalam organisasi. Oleh karena itu, konsep Taylor sering dikombinasikan dengan pendekatan manajemen modern yang lebih humanis, seperti teori motivasi atau manajemen partisipatif untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan kepuasan kerja. Di poin yang kedua itu ada tuliskan contoh kasus dari dampak lingkungan eksternal organisasi, yakni dari pemerintah terhadap organisasi atau perusahaan. Contoh kasusnya yaitu penerapan kebijakan upah minimum regional atau yang disebut UMR. Kasusnya itu yaitu pemerintah suatu daerah menetapkan kebijakan kenaikan upah minimum regional sebesar 10% untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini diwajibkan bagi seluruh perusahaan di wilayah tersebut, termasuk sektor manufaktur, retail, dan jasa. Dampak terhadap perusahaannya yaitu dampak positifnya meningkatkan motivasi dan loyalitas pekerja. Pekerja merasa dihargai karena upah mereka meningkat sehingga produktivitas dapat meningkat. Dan dampak negatifnya yaitu peningkatan biaya operasional. Perusahaan harus menyesuaikan anggaran untuk menggaji pekerja sesuai UMR baru yang dapat mengurangi margin keuntungan, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki banyak karyawan. Resiko pemutusan hubungan kerja atau yang disebut PHK yaitu perusahaan kecil atau menengah yang tidak mampu menanggung biaya tambahan mungkin harus mengurangi jumlah karyawan untuk menghemat biaya. Respon perusahaan yaitu strategi penyesuaian biaya, mengurangi pengeluaran di bidang lain seperti pemasaran atau pengadaan bahan baku untuk menyesuaikan anggaran. Peningkatan efisiensi kerja, meningkatkan pelatihan karyawan agar produktivitas naik sehingga beban kenaikan upah dapat diimbangi oleh peningkatan output, negosiasi dengan pemerintah. Perusahaan melalui asosiasi bisnis dapat bernegosiasi untuk mendapatkan keringanan pajak atau subsidi agar mampu mematuhi kebijakan UMR tanpa merugi. Yang di poin ketiga yaitu adalah angkatlah sebuah contoh kasus dari sebuah usaha yang terkenal di Indonesia atau boleh dunia, kemudian analisis strategi manajemen apa yang digunakan oleh usaha tersebut, dan tuliskan pendapat Anda di paragraf akhir.
Di poin nomor 3 ini saya akan menuliskan contoh kasus, yaitu strategi manajemen di Gojek Indonesia. Kasusnya itu, Gojek, perusahaan teknologi asal Indonesia, memulai bisnisnya pada tahun 2010 sebagai layanan ojek online dan berkembang menjadi super aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman makanan, dompet digital, dan lain-lain. Kesuksesan Gojek tidak lepas dari strategi manajemen yang inovatif dan adaptif dalam menghadapi dinamika pasar Indonesia. Strategi manajemen yang digunakan yaitu inovasi berbasis teknologi. Gojek memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aplikasi dengan menjadi platform yang mengintegrasi berbagai layanan, sehingga menciptakan ekosistem digital yang komprehensif. Manajemen operasional yang efisien, yaitu Gojek menggunakan model crowdsourcing untuk merekrut mitra pengemudi dan kurir, sehingga mengurangi investasi awal pada awal sumber daya manusia dan infrastruktur sistem algoritma canggih. Mereka memastikan efisiensi alokasi tugas kepada mitra. Pendekatan pasar lokal, yaitu Gojek memahami kebutuhan dan preferensi pasar lokal dengan menawarkan layanan yang relevan seperti pengiriman makanan, GoFood, pembayaran digital GoPay, hingga layanan rumah tangga GoClean. Pendekatan ini membantu mereka bersaing dengan pemain global seperti Grab. Kemitraan yang strategis. Gojek menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk restoran, perusahaan pembayaran, dan institusi keuangan untuk memperluas jangkauan layanannya. Selain itu, mereka mendapatkan pendanaan dari investor besar seperti Google, Tencent, dan Facebook. Fokus pada SDM dan kebudayaan inklusif. Gojek memberikan pelatihan dan insentif kepada mitra pengemudi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Mereka juga mempromosikan budaya kerja inklusif dan inovatif di dalam organisasi. Diverifikasi oleh produk. Gojek tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tetapi mengembangkan berbagai layanan dalam aplikasinya seperti transportasi, logistik, dan hiburan. Pendapat saya tentang Gojek yaitu Gojek adalah contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan lokal dapat berkembang menjadi pemain global melalui strategi manajemen yang inovatif dan adaptif. Fokus mereka pada teknologi, efisiensi operasional, dan pemahaman pasar lokal membedakan mereka dari pesaing. Menurut saya, keberhasilan Gojek membuktikan bahwa inovasi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dapat menciptakan dampak besar, tidak hanya pada bisnis, tetapi juga pada transformasi sosial dan ekonomi. Strategi mereka menunjukkan bahwa pendekatan holistik, menggabungkan teknologi SDM dan kemitraan strategis adalah kunci untuk bersaing di era digital ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.